negara terhadap penyalahgunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan dalam penetapan izin usaha tambang di Indonesia. Tentunya saya tidak sendiri, teman-teman. Pastinya ada teman saya yang akan menjadi lawan bicara kita pada hari ini. Mungkin bisa diperkenalkan? Ya, nama saya Raisa Masri. Oke, jadi tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Kali ini kita akan ngobrolin tentang hukum administrasi negara, terutama tentang penyalahgunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan dalam penetapan izin usaha tambang di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini banyak sekali yang membuka usaha-usaha tambang. Namun kalian pada pengen tahu gak sih gimana sih hukumnya dalam dasar hukum dalam membuka usaha itu sendiri? Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus kenal dulu nih apa sih itu diskresi. Mungkin masih asing ya untuk di telinga teman-teman semua. Jadi kita mau dengar pendapat teman kita nih, apa sih itu diskresi? Diskresi adalah kebebasan pejabat atau pemerintah untuk mengambil suatu keputusan atau tindakan di luar daripada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, karena peraturan tersebut tidak lengkap, tidak jelas, tidak mengatur situasi yang konkret yang dihadapi ataupun terdapat stagnasi pada pemerintahan. Oke, jadi pemerintah ini punya kebebasan ya dalam mengambil keputusan ya. Betul sekali. Tapi ada masalahnya pasti ya teman-teman, bahwa diskresi ini bisa disalahgunakan. Nah, mungkin kalian tahu nih penyalahgunaan diskresi ini khususnya dalam kasus izin tambang ini. Iya, ada beberapa faktor, yaitu yang salah satunya faktor penyalahgunaan, karena kewenangan pemberian izin yang terkadang terdesentralisasi. Jadi bisa jadi pejabatnya punya kekuasaan lebih besar dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga kurangnya pengawasan yang baik, entah itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat, sehingga faktor tersebut jadi pemicu yang sangat besar. Oke, jadi ada ruang untuk pejabat bisa bermain dalam tanda kutip ya teman-teman di area ini ya. Apalagi kalau sudah ada kepentingan pribadi masuk nih. Mungkin Radit bisa menjelaskan apa sih contoh secara besar kasus yang bisa terjadi dari kasus ini? Ya, salah satu contohnya itu pada izin usaha tambang ya. Banyak sekali kasus di mana pejabat memberikan izin usaha tambang yang sebenarnya bisa merusak lingkungan, juga melanggar prosedur yang ada. Kasusnya seringkali berhubungan dengan kurangnya transparansi serta informasi yang jelas untuk masyarakat. Jadi masyarakat tidak bisa mengawasi dengan sangat baik. Memang ya, berarti teman-teman bisa kita tangkap bahwa pengawasan publik ini jadi salah satu kunci yang paling penting ya. Selain itu, ada nggak sih mekanisme hukum yang bisa mencegah atau menanggulangi penyalahgunaan diskresi ini? Ya, pastinya ada beberapa mekanisme seperti pengawasan oleh lembaga peradilan tata usaha negara yang bisa membatalkan keputusan izin yang melanggar aturan. Selain itu juga ada lembaga seperti KPK bisa turun tangan jika ada indikator korupsi atau penyalahgunaan wewenang tersebut. Oke, jadi pengawasan itu gak cuma dari pemerintah ya, tapi juga besar nih peran masyarakat untuk mengawasi dan lembaga eksternal lainnya ya. Ya, sangat betul. Sepertinya pada transparansi merupakan salah satu kunci utama pada diskresi ini. Jika publik tahu proses pemberian izin seperti apa, mereka bisa lebih mudah mengambil ataupun mengawasi dan melaporkan jika ada yang dilanggar. Sejauh ini nih berarti dapat kita ketahui ya apa itu diskresi, bagaimana menanggulanginya, dan contoh dari kasusnya sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa diskresi itu sangat-sangat penting teman-teman untuk memberikan efek fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, terutama dalam izin tambang yang ada di Indonesia ini. Tapi tanpa pengawasan yang baik dari pemerintahan, diskresi ini bisa disalahgunakan dan mungkin dapat merugikan banyak pihak nih, maupun dari masyarakat, sektor pemerintahan maupun sektor lainnya. Ya, sangat betul sekali. Oleh karenanya pembuatan regulasi
dan pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil pejabat pemerintahan itu bersifat adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Oke, sejauh ini sudah pembicaraan kita nih teman-teman. Udah banyak yang dijelaskan tadi oleh teman kita tentang apa itu diskresi, bagaimana menanggulanginya, dan contoh-contohnya, dan bagaimana nih peran yang harus diberikan dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku selaku izin yang meminta izin tersebut. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan wawasan baru kepada teman-teman, dan pembahasan ini dapat menjadi sebuah keingintahuan dari teman-teman nih untuk bisa menggali lagi informasi-informasi yang lebih dalam tentang izin tambang, tentang diskresi, dan hukum administrasi negara itu sendiri. Mungkin sampai sini ya podcast kita pada hari ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan nih sampai akhir podcast kita dan pembicaraan kita pada hari ini. Mungkin kita akan kembali pada episode selanjutnya. Dan saya Yuni Ariana Dita. Saya Raditya Pasti. Sampai